terima kasih. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Pijat Tutor. Solusi untuk gangguan gerak Anda. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjawab tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam akun Facebook saya ataupun dalam WA dan lain sebagainya. Diskusi kali ini juga untuk menjelaskan adanya beberapa perbedaan pendapat tentang apakah bolehkah seorang pasien stroke dipijat. Pertanyaan seperti ini sering saya terima bila bertemu dengan keluarga ataupun penderita gangguan stroke. Mengapa hal ini terjadi? Seperti mungkin sering Anda dengar atau sering kita lihat di media, baik TV atau yang lain, tentang beberapa orang yang setuju dengan pijat untuk pasien stroke. Tetapi ada juga yang melarang atau setidaknya menghalangi, mencegah pasien stroke itu untuk dipijat. Beberapa pendapat yang menyatakan pasien stroke tidak boleh dipijat. Saya memahami hal itu karena memang satu tidak ada standarisasi dari pemijat. Jadi untuk di Indonesia pemijat yang baik tidak ada standar yang baku. Jadi tidak jelas kriteria seperti apa seorang terapis pijat khususnya boleh memijat pasien stroke. Jadi tidak adanya standar itu menyebabkan kadang tidak jelas. Yang kedua adalah adanya beberapa teknik pijat atau cara memijat yang memang tidak tepat untuk pasien stroke. Jadi ada di jagat Indonesia Raya ini ada teori pijat yang memang sangat tidak tepat jikalau diterapkan kepada orang dengan gangguan stroke. Itulah beberapa pendapat yang melarang orang stroke untuk dipijat. Lalu bagaimana dengan pendapat yang membolehkan pasien stroke untuk dipijat? Saya pribadi berpendapat bahwa pasien stroke itu boleh dipijat. Boleh dipijat. Lantas, kalau boleh, cara memijat seperti apa? Metode pijat seperti apa yang bisa kita gunakan untuk memijat pasien stroke?
menurut yang saya tahu dan yang saya pelajari dari beberapa teknik pijat yang paling tepat untuk membantu pasien dengan gangguan stroke adalah metode pijat Aku Yoga. Metode pijat ini didasari dari dua buah dasar ilmu yang keduanya saling melengkapi. Yaitu pertama adalah ilmu akupresur. Jadi Aku Yoga itu terjadi dari akupresur dan ilmu gerak yoga. Dalam teori akupresur sendiri ada yang masih menggunakan metode lama. Jadi akupresur yang konvensional. Dan ada lagi metode akupresur yang sudah lebih maju dan ini bisa berkaitan dengan metode pengobatan modern sekarang, yaitu akupresur medik. Jadi dalam akupresur sendiri ada dua golongan ilmu yang mendasari, yaitu yang konvensional. Ciri-cirinya akupresur yang konvensional masih menggunakan teori meridian, teori yin dan yang, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya rekomendasikan, yang saya setujui untuk pemijatan orang stroke ini adalah akupresur yang sudah modern, yaitu akupresur medis. Ilmu ini tidak lagi menggunakan garis meridian, tetapi menggunakan jalur saraf modern. Jadi sudah berbeda, dan ini sangat jauh berbeda, baik dalam teori memijatnya ataupun dalam teori diagnosanya. Jadi akupresur medik. Pada akupresur medik ini sudah menggunakan teori saraf modern. Jadi pemijatan akan berkaitan dengan, kalau seumpama area atas leher itu pemijatan berawal dari brachial plexus dan terus turun ke saraf-saraf cabangannya ya, dari saraf radial, ulnar, medial, axillaris, dan saraf-saraf yang lain yang ada di area tangan. Begitu juga untuk pemijatan yang area ke bawah ya, yang sampai ke alat gerak bawah, ke ekstremitas bawah. Pemijatan dengan teori ini akan diawali, jadi berawal dari lumbar plexus dan saklar plexus. Jadi dari area itu kita akan melakukan pemijatan lurus ke bawah berkaitan dengan jalur saraf modern, baik dari saraf ischiadicus, saraf tibialis, peroneal, dan saraf-saraf yang lain, saraf femoral, dan lain sebagainya. Jadi pemijatan menggunakan teori akupresur medik yang lebih modern dan dapat kita kaitkan atau bisa bersinergi dengan ilmu kedokteran modern, karena memang dasar pengambilan diagnosanya bersesuaian, jadi menggunakan teori saraf modern. Teori Aku Yoga ini akan lebih bermanfaat
bila digabungkan dengan teori gerak yoga. Jadi perpaduan dua disiplin ilmu ini akan sangat membantu bagi pasien stroke. Lantas kalau saya membolehkan atau saya menyetujui adanya pemijatan untuk pasien stroke, lantas apa saja keuntungan yang bisa didapatkan seorang pasien stroke dengan metode pijat aku yoga ini? Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seorang pasien bila mendapatkan bantuan terapi aku yoga ini adalah, yang pertama, pasien stroke bisa mempertahankan rentang gerak sendinya. Jadi range of motion. Dengan seorang terapis yang ahli, seorang pasien akan dibantu untuk selalu mempertahankan rentang gerak ini. Jadi dalam teori rentang gerak itu ada yang pasif, aktif asisten, ataupun yang aktif ROM. Jadi ada pasif ROM, aktif resistif ROM, dan aktif ROM-nya sendiri. Jadi seorang pasien akan dibantu untuk mempertahankan itu. Jadi tidak ada nanti seorang pasien stroke yang sendinya terkunci. Jadi misal untuk sendi bahu, ya, seorang pasien stroke biasanya sering akan kesusahan untuk menggerakkan bahu. Tapi setidaknya dengan bantuan dari terapis aku yoga ini, seorang pasien akan dibantu untuk selalu menggerakkan tangannya. Jadi sendinya akan menjadi lebih aktif. Aktifnya sendi ini karena digerakkan itu akan bisa mempertahankan posisi sehingga tidak terjadi sendi yang terlihat turun atau subluksasi dari sendi bahu. Jadi pasien akan selalu dibantu untuk itu dengan pasif ROM. Itu pada saat awal. Pada saat pasien akan dibantu dengan pasif ROM, yaitu gerakan yang sebagian besar tenaganya berasal dari terapis. Jadi misal pasien terapis masih terkulai lemah, tidak berdaya, seorang terapis yang ahli akan membantu terus untuk mempertahankan ROM tadi. Setelah beranjak mulai pulih, mulai mampu menggerakkan, misal hanya seperti ini, gerakan abduksinya separuh gitu ya. Nah, fungsi dari pasien ini yang hanya mampu setengah akan dibantu oleh terapis hingga ROM-nya tercapai secara utuh. Jadi misal seperti ini lantas akan dibantu. Jadi aktif asisten sudah mulai aktif tapi dibantu lagi. Jadi tetap bertahan. Ini juga menyangkut sendi-sendi yang lain. Misal di sendi panggul ya. Jadi dengan bantuan pemijatan aku yoga ini, misal yang sering terjadi circumduction. Jadi pergerakan dari sendi panggul yang kurang optimal itu akan dibantu oleh terapis untuk mampu menggerakkan sendi-sendinya secara aktif. Jadi tidak sampai terjadi sendi yang mati ya. Hal-hal seperti itu sangat bermanfaat sekali untuk mempertahankan rentang sendi. Manfaat yang lain, jadi keuntungan yang diperoleh pasien stroke
adalah menghindari terjadinya pengecilan massa otot. Jadi karena dibantu terus, ototnya akan bertahan. Tidak mudah untuk mengecil atau atrofi otot ya. Jadi atrofi ototnya bisa dihindari. Keuntungan selanjutnya adalah dengan pemijatan yang baik bisa meningkatkan kualitas tidur. Jadi biasanya seorang pasien stroke akan mengalami kesusahan untuk tidur, sering terbangun dan lain sebagainya, yang akan mengakibatkan tidak bisa beristirahat secara baik. Karena memang dalam teori pijat yang baik itu ada istilah atau ilmu khusus. Jadi metode terapinya untuk pijat insomnia. Jadi pijat khusus untuk gangguan tidur. Keuntungan yang lain, pasien stroke juga bisa menghindari atau mengurangi gangguan buang air besar atau konstipasi. Seorang pemijat yang ahli akan mampu membantu pasien stroke untuk bisa buang air besar secara rutin. Karena di sini juga ada teori pemijatan untuk konstipasi khusus. Jadi sangat membantu. Keuntungan yang lain ada lagi, yaitu membantu sistem perkemihan, sekresi urin. Karena pada pasien stroke sering terjadi kadang susah untuk kencing, tidak lancar begitu, atau mungkin yang tidak terasa gitu ya. Jadi ada salah satu teori pijat yang khusus untuk menangani gangguan perkemihan ini. Jadi membantu sekresi urin secara baik, yaitu dikenal dengan pijat LDM atau lymphatic drainage massage. Jadi sangat membantu beberapa keluhan yang sering diderita oleh pasien-pasien stroke. Jadi sekali lagi, menurut saya pemijatan boleh dilakukan, bahkan kalau menurut saya sekali lagi sangat dianjurkan karena adanya beberapa keuntungan yang diperoleh dari metode pemijatan ini. Dengan metode pemijatan yang benar, yang saya rekomendasikan adalah pijat Aku Yoga ini, seorang pasien stroke boleh dipijat.